bersama budayakan kasih sayang pada sesama muslim. Jangan lupa subscribe atau bagikan ya, semoga menjadi bekal dan amal ibadah kita di akhirat kelak. Dengarkan sampai selesai. Kalau perlu dengarkan kembali sampai hati Anda tersentuh untuk tidak berbuat dosa dan menentang azab dari Allah SWT, karena sesungguhnya Allah SWT dan Rasul para utusannya sangat menyayangi kita. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai di hari pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Satu langkah Nabi yang sangat spektakuler dan belum pernah dilakukan oleh siapapun sebelumnya adalah mempersaudarakan sesama muslim. Islam tidak melihat hubungan persaudaraan sebatas pada hubungan darah atau keturunan, tetapi lebih pada akidah atau keyakinan. Langkah ini terbukti efektif untuk menguatkan persatuan dan kesatuan umat Islam. Sehingga tradisi lama di mana antar satu kabilah dengan kabilah lain sering terlibat konflik, bahkan peperangan, sudah lenyap dalam tradisi masyarakat muslim di Madinah kala itu. Siapapun dan dari suku manapun mampu hidup berdampingan dan saling berkasih sayang atas dasar akidah. Hal ini dikarenakan dalam Islam, kebaikan seorang muslim tidak semata-mata diukur dari ketaatannya dalam beribadah, tapi juga kesolehannya dalam pergaulan sehari-hari. Sungguh masyarakat Madinah kala itu benar-benar tampil sebagai masyarakat yang tiada duanya di dunia. Mereka saling menghormati, berkasih sayang dan saling melindungi. Sehingga wajar jika kota Madinah menjadi satu kota yang sangat kuat dan inspiratif hingga kini. Dan akhir zaman kelak, Muslim yang paling baik. Suatu ketika ada seseorang yang bertanya kepada Nabi, bagaimanakah Islam yang paling baik itu? Beliau menjawab, hendaklah engkau memberi makan, mengucapkan salam kepada siapapun yang engkau kenal maupun yang tidak engkau kenal. Hr. Bukhari. Dalam hadits yang lain, sebagaimana dituturkan oleh Abdullah bin Salam, Rasulullah bersabda, wahai manusia, sebarkanlah salam, berikanlah makanan, sambunglah tali persaudaraan. Sholatlah pada malam hari ketika semua orang sedang tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan damai. Hr. Tirmidzi. Artinya, sesama muslim itu saling peduli, saling bantu dan tentunya saling berkasih sayang. Sehingga eksistensi umat Islam benar-benar tampil sebagai khairu ummah. Apabila budaya seperti ini pernah terwujud dalam kehidupan dunia, berarti upaya mengarah pada budaya mulia tersebut bukan kemustahilan. Tinggal bagaimana inisiatif, kemauan dan kesungguhan dari setiap muslim untuk kembali secara perlahan membudayakan tradisi mulia yang merupakan syarat utama terbentuknya masyarakat yang damai, adil, tentram dan sentosa. Pantangan seorang muslim. Rasulullah tidak saja menjelaskan atau menunjukkan tentang apa yang harus dilakukan seorang muslim agar bisa menjadi muslim yang baik, tetapi juga menunjukkan tentang perkara-perkara yang harus dijauhi seorang muslim. Pertama, jauhi saling benci. Rasulullah bersabda, janganlah kalian saling membenci, janganlah saling mendengki, janganlah saling bermusuhan. Dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Dan seorang muslim tidak diperbolehkan mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Hr.
Bukhari. Kedua, jauhi kezaliman. Rasulullah bersabda, orang muslim itu adalah saudara bagi muslim lainnya. Tidak menzalimi dan tidak menelantarkannya. Barang siapa berada dalam kebutuhan saudaranya maka Allah berada dalam kebutuhannya. Barang siapa menyingkirkan darinya satu kesusahan maka Allah akan menyingkirkan darinya satu kesusahan dari berbagai macam kesusahan hari akhirat. Barang siapa menutupi aib orang muslim maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Bukhari Muslim. Ketiga, tidak mencaci. Rasulullah bersabda, mencaci orang mukmin itu adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekafiran. HR. Bukhari. Dengan demikian dapat dipahami bahwa seorang muslim terhadap muslim lainnya harus saling berkasih sayang, peduli dan tidak menzaliminya. Sekiranya ini menjadi komitmen yang diupayakan secara sungguh-sungguh oleh setiap muslim, tentu Indonesia ini akan menjadi negeri yang menjadi dambaan penduduk dunia. Sebagai muslim, kita tidak boleh abai terhadap hal-hal penting seperti ini. Sebab, pahala ibadah bisa berkurang bahkan hangus kala dalam pergaulan dengan sesama muslim. Kita tidak menjauhi sikap zalim, buruk sangka, dengki apalagi sampai memutus tali silaturahim. Bahkan, secara historis, langkah-langkah tersebut merupakan satu tonggak penting terbangunnya masyarakat yang beradab. Jika Rasulullah memerintahkan demikian maka sudah seharusnya kita mewujudkannya. Karena hal itu tidak saja mendatangkan pahala di sisinya. Secara kolektif perintah itu bisa menjadi awal terbangunnya masyarakat muslim yang benar-benar khairu ummah, sehingga Islam tidak semata riuh dalam seminar, dialog ataupun diskusi semata, tetapi juga semarak dalam kenyataan keseharian. Karena memang setiap muslim terhadap muslim lainnya benar-benar saling berkasih sayang. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. HR. Bukhari. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membantu perlengkapan orang yang berjihad di jalan Allah maka sungguh dia juga telah ikut berjihad, dan barang siapa yang membantu keluarga seorang yang berjihad di jalan Allah dengan suatu kebaikan maka dia juga telah ikut berjihad. HR Al-Bukhari dan Muslim dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu. Barang siapa yang menolong orang lain untuk melakukan suatu ketaatan kepada Allah, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang melakukan ketaatan tersebut, tanpa mengurangi pahalanya sedikitpun. Syarh Riyadhis Shalihin 2/375. Ya Allah, berikanlah manfaat atas ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami serta ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Dan mohon tambahkanlah ilmu kepada kami, berikanlah kemudahan untuk mengamalkannya. Semoga Allah menambahkan taufik dan kebenaran pada kami dan Anda.